Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Iya. Bang Suma, aku ada pesan sedikit dari guru. Waktu aku berdialog sama Oten, guru saya cuma bilang begini, mereka cuma akal yang nggak punya, sembuhkan akal. Jangan kamu kasih bacaan Quran sampai 1 juz, belum tentu mereka bercerita ini. Sembuhkan akal logikanya, katanya gitu. Izin guruku, dengan sedikit ilmu pengetahuan akal ya karena Islam insya Allah berakal. Mereka bisa menerima. Amin. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Doanya ijabah berarti 3 kali. Amin guruku. Allah yang siap, Masya Allah. Alhamdulillah guruku. Aku ada pertanyaan yang karena aku dapat informasi guru untuk bicara akal. Pertanyaan Oten itu mengatakan begini, Islam itu Tuhan yang tidak pernah datang ke dunia, ke bumi, dan tidak pernah melihat. Seketika aku ingat, aku tidak bisa melihat Tuhanku. Demi Allah nggak bisa melihat Tuhanku. Mereka ketawa. Sekarang aku melihat ciptaannya aja, matahari, 2 detik aja saya nggak mampu. Iya. Dengan kalimat itu besoknya kembali lagi bertanya lagi dan minta bersyahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kalau ada orang lihat Tuhannya, itu mah bukan Tuhan, makhluk yang bisa dilihat, bisa dipototin, apalagi sampai disenggol. Itu mah bukan Tuhan, itu meja. Iya. Jadi orang berbicara mengenai hakikat Tuhan itu terlalu luas, dan penjelasan itu hanya bisa sampai kepada orang yang berakal sehat. Tanpa akal orang nggak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menitipkan serpihan dari hakikat kemahakuasaannya kepada kita manusia ini berupa akal. Jadi kalau akalnya mati, cahayanya nggak bisa sampai, nggak bisa melihat sampai kepada hakikat pencipta. Karena akal inilah yang menjadi cahaya yang menghantarkan manusia kepada sang sumber. Nah, kalau misalnya cahayanya mereka padamkan, ya udah selesai. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, apakah agama mereka ini menghidupkan cahaya itu untuk sampai kepada hakikat pencipta? Tidak. Malah mereka dalam konsep keagamaan, mereka dituntun untuk menjadi seorang non-muslim. Itu kaidahnya pendiri agama ini sebagai suri toladan mereka itu lebih awal mematikan akal pengikut. Tak akan pernah bisa menjadi pengikut kalau menjadikan akal sebagai konsep awal. Jadi tidak ada cerita filter di dalam agama mereka. Justru alat memfilter baik buruk itu dimatikan. Tertulis jelas di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 dan 1 Korintus 1 nomor 19. Jadi penggiringan manusia menuju kepada satu sosok, yaitu Kristus. Maka demi untuk menggiring manusia, ilmu pengetahuan itu kemudian dilenyapkan. Kemampuan berpikir cerdas itu kemudian dihilangkan dan menaklukkan manusia kepada Kristus. Jadi murni doktrin aja. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merumbuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan dirubuhkan, pemikiran manusia dimatikan, menggiring manusia kepada
aimalotia, atau menahan, atau menawan, atau memenjarakan. Aismalotizo, pikiran, noema atau logika atau akal, dan menaklukkan semuanya itu kepada Kristus. Jadi pemikiran manusia, kecerdasan Tuhan itu ditaklukkan semua. Semua digiring, manusia itu digiring, disandra menuju kepada satu keadaan di mana mereka terpenjara, terkungkung dengan satu konsep, percaya aja Kristus, selesai. Nah, itulah yang terjadi. Maka di luar Islam, mereka tidak akan menjadikan akal itu sebagai serpihan cahaya untuk menemukan Tuhan. Makanya mereka masih menganggap Tuhan itu nuzul ke bumi jadi bayi, jadi manusia, makhluk yang keluar dari kuburan. Itu karena kehilangan arah, kematian obor. Sedangkan Islam satu-satunya agama yang menemukan, mempertemukan antara manusia dengan penciptanya dengan menggunakan akal sehat. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Dengan kata lain, satu-satunya agama yang menemukan akal sehat ya hanya Islam. Di luar Islam tidak menyajikan pengetahuan tentang akal sehat. Mereka membangun konsep bertuhan tanpa akal. Mereka membangun konsep kitab yang mereka anggap suci tanpa akal. Keselamatan tanpa akal. Semuanya tanpa akal. Berbeda dengan Islam. Berbicara mengenai hubungan kita kepada Allah, akal. Hubungan kita kepada manusia, akal. Hubungan kita kepada Nabi Muhammad, akal. Hubungan kita dengan kitab suci kita, akal. Semuanya terkonsep ilmu pengetahuan, akal. Kalau mereka nggak boleh, malah kalau menggunakan akal selesai. Nah, inilah yang menjadi beban kita sekarang ini. Bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa, mengajak mereka untuk menggunakan akal sehat. Kenapa ini harus terjadi? Karena kebanyakan mereka itu tidak tahu Islam, tidak paham Islam, tidak mengerti Islam, tidak pernah mencicipi Islam itu seperti apa. Seketika mereka diracuni otaknya, pemikirannya tentang Islam itu jahat, Islam itu teror, Islam itu radikal, Islam itu intoleran, Nabi Muhammad itu adalah ini dan seterusnya. Jadi diracuni otak mereka terlebih dahulu, sehingga yang ada hanya kebencian, hanya pemikiran negatif terhadap Islam. Padahal mereka nggak ngerti Islam. Diperparah dengan keadaan di mana banyak kemudian orang yang mengatasnamakan dirinya Islam tapi melakukan tindakan-tindakan yang ya abnormal menurut saya. Itu akan semakin memperparah mereka untuk jauh dan tidak mengenal Islam lebih dalam. Nah, tugas kita inilah para apologet Islam untuk menjelaskan kepada mereka bahwa sangkaan yang mereka sangkakan kepada Islam karena diracuni lebih awal itu adalah keliru. Itu tugas kita. Begitu juga sebaliknya, mereka tidak paham tentang konsep Tuhan di dalam agama mereka selain hanya takhayul. Mereka juga tidak paham tentang konsep pewahyuan, utamanya kitab mereka. Mereka hanya diajarin doktrin, dogma, terima, pokoknya agama kita benar. Pokoknya agama kita ini satu-satunya jalan. Inilah jalan satu-satunya. Pokoknya. Jadi mereka diracuni tentang Islam, Islam itu buruk, dan mereka didoktrin bahwa agama mereka itu baik. Jadi ada pemutarbalikan fakta, dan otak tidak difungsikan lagi karena sudah terdoktrin lebih awal. Jadi memang tugas kita itu berat, mengajak mereka untuk memfungsikan akal, mendudukkan perkara hak dan batil. Yang batil-batil, yang hak itu hak, yang benar-benar, yang salah-salah.
Ini tugas kita yang kita kemudian harus jalankan setiap hari. Ya tentu kita yang bergelut di dunia perbandingan agama ya kudu wajib belajar. Bukan cuma tampil doang, hanya semata-mata koar-koar aja, enggak. Memang betul kita harus menyampaikan sebuah risalah berdasarkan dengan proses berpikir, yang mana muaranya ya pasti keilmuan. Kalau hanya modal bantah-bantahan tanpa ilmu, ya apa bedanya dengan mereka? Maka kita sebagai apologet Islam ini ya belajar. Karena kalau di konsep Islam itu belajar ini mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah puas. Nah, kalau sudah punya ilmu beda lagi. Kalau sudah punya ilmu, jangan sombong. Karena terkadang juga orang menjadi takabur karena punya ilmu, sehingga memandang dirinya paling benar, yang lain salah. Ketika yang lain lebih rendah ilmunya, dia merasa lebih tinggi, yang muncul ujub. Dia berkata, tidak pantas dia jadi narasumber sebab saya lebih pantas. Tidak pantas dia menyampaikan Islam sebab saya lebih pantas, saya mondok. Dia kan cuma otodidak, baca-baca di Google. Nggak boleh juga seperti itu. Siapapun bisa punya kesempatan untuk memberikan sebuah masukan, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, meskipun itu hanya satu ayat. Jadi ya, banyak orang yang punya ilmu sekarang itu merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling pintar, sehingga sombong, angkuh, meremehkan saudaranya sendiri karena merasa kamu nggak bisa bahasa Arab kok, kamu nggak bisa bahasa Ibrani kok, kamu nggak bisa bahasa Yunani. Alah, kamu disanjung orang terlalu berlebihan padahal tidak sesuai dengan isi. Nah, itu juga tidak boleh ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Itu nggak boleh. Tidak boleh kita terlalu sombong karena kita memiliki ilmu lantas memandang remeh orang lain. Yang baik hanya kita, yang cerdas hanya kita, yang paling alim kita, ahli ibadah kita, ahli ilmu kita. Pokoknya kita yang lain kecil semuanya. Itu juga nggak boleh. Jadi ilmu yang kita miliki itu adalah ujian, dan awamnya kita terhadap pengetahuan juga itu adalah ujian. Maka orang yang paling baik adalah orang yang paling bijak, orang yang paling arif, memandang segala sesuatunya hanya karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Ya termasuk Bang Suma juga pastinya. Makanya saya selalu minta diberi saran, diberi kritikan yang sifatnya membangun, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan. Seperti itu sahabat. Masya Allah, ada Bunda Mila di sini dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilham monitor Bang, yang di atas. Bang Ilham monitor Bang. Bang, izin Bang di bawah dulu Bang ya. Oke, Bang Zoro B. Monitor. Siap. Bang, izin di bawah dulu Bang ya. Aku Komalku ini bisa jamba oten di Bang. Ganas di Komalku ini Bang. Hah? Assalamualaikum. Ya Bang ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Bang Klusik. Bang Klu. Baik. Bang, izin Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Hanya satu yang saya sampaikan. Pertama, salam tertinggi dari umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, semoga Allah muliakan sebagaimana para syuhada. Allah kasih hadiah yang tertinggi untuk semua yang ada di sini. Amin. Ya. Yang ketiga, izin guru, aku meminta cercahan ilmu dari guru Bang Suma, dan di dalam TikTok aku suara Bang Suma saya pakai untuk mensiar Islam di situ. Iya, Masya Allah. Baik semuanya, saya salam hormat, semuanya takdim.
Insya Allah saya akan terus mengikuti dan terus belajar, karena memang benar kata beliau Bang Suma, untuk mencapai akal dengan diisi ilmu. Ya, syukuran, terima kasih atas pencerahannya, dan saya izin untuk menyimak di bawah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blender, Ya, momornya nggak bisa ngapa-ngapain. nggak tahu lah menurut Komal lagi itu memang. Bisa jambak. Oh, nggak bisa jambak, nggak bisa memperbesar, nggak bisa ngekick. Di kampungan lah, akun kau yang kampungan. Nggak, coba. Ini bisa jambak nih, Oten lagi diskusi bisa dijambak. Iya, kok dikonek. Salah Mon, naik lagi Mon. Keluar dulu Mon, masuk lagi. Cuma tadi Bang, ada Bang yang mengaku-ngaku ya, biasalah dari grup Tristan Bang, panasan nasi dibahas itu aja. Aku bilang, kau masih bahas-bahas itu aja nggak ada bosan-bosannya. Rupanya cari duit Bang. Rupanya cari duit. Ada yang mendanai dari belakang. Ketika mereka buat Komal, ya kan, membuat naik-naik nama itu. Ngakunya sih dari Islam sendiri yang ngasih duit, ngakunya. Rupanya dapat jatah. Harusnya dia bantu saudaranya, kembarannya tuh yang lagi di kerangkeng. Bantu aja itu, kasihan dia tuh udah teriak itu. Oh iya, kemarin udah minta sumbangan dana untuk buka ini kan, buka apa? Buka donasi, membantu. Iya. Dia mau minta tolong sama aku, enggak? Ya, masih om bahas itu aja. Istrinya kemarin udah ikut kan? Istrinya yang live. Kalau saya sih langsung dari sana, langsung dari dalam. Aku bilang, enggak Bang, enggak ada lagi cinta, aku bilang. No time for love. Asik. No time for love-nya kan ya. I boring to see you. Dulu aku udah jauh aku ke Riau, Pekanbaru, membuka ruang sebelum ada apa dengan cinta. Malah nantangin saya. Aku udah baik-baik datang ke sana, mau kasih santunan. Aku sudah pakai mobil besar supaya di belakangnya itu bisa diisi sembako. Malah nantang mau ribut. Ya udahlah, kesempatan terakhir ku bilang, kamu mau minta maaf sama aku langsung? Gak mungkin kan kamu ke Makassar. Ya sebagai muslim bolehlah aku ngalah, aku yang datang. Tapi kau minta maaf sama aku. Betapa banyak kesakitan yang kau torehkan. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku, tentang keluargaku, tentang pekerjaanku. Kau fitnah almarhumah istriku. Kau habisin semua dengan fitnah-fitnahmu itu. Kau tuduh aku yang memerintahkan kamu injak Bible. Aku mau kau minta maaf langsung sama aku. Aku datang, ulurkan tanganku. Kan tidak mungkin dari Makassar tanganku sepanjang itu sampai ke Riau. Aku datang, biaya sendiri, ongkos sendiri. Aku sampai 3 minggu, hampir 4 pekan aku di sana. Aku tunggu niat baiknya orang ini. Malah minta video call, nantang-nantang mau ribut. Ya udahlah, rasakanlah. Sekarang baru datang timmu sama aku. Ayolah Bang, kasihan dia. Wah, GP emang gue urusin. Minta sana temanmu joget-joget. Aku dilaporin, situ jadi saksi. Apa pula urusannya kau jadi saksi? Kau nggak ada pada masa kejadian, pada saat kejadian. Kau dipaksa untuk jadi saksi. Apanya? Emang kau ada pada saat kejadian itu? Kau jadi saksi. Rupa-rupanya karena kebencian kali sama aku. Nah, makanlah itu doamu, makanlah itu sumpahmu. Kau sendiri yang bersumpah, kau nikmatilah itu. Berani kau bersumpah di hadapan Allah pakai Quran. Tapi memang si informasi dari tim saya, rupa-rupanya pada saat dia sumpah itu bukan Quran itu kitab tafsir. Memang dari dulu dia jahat kali. Ya rasakanlah, nikmati aja lah itu.
Oh, kitab tafsir itu Bang ya, bukan Quran ya? Iya, meskipun bukan Quran, tapi kan pada dasarnya dia ngajak sumpah pakai Quran. Ya udah kena kau kan? Ya benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Os, apa kabar? Sensei. Baik, alhamdulillah. Pak Zuma. Siap. Baik, sehat selalu ya. Jadi saya mau mengomentari aja sedikit, nanti Bang Blender saya izin turun karena saya lagi aktivitas. Ya, menyikapi kelompok-kelompok tertentu, saya jadi ingat dosa pertama yang dilakukan di langit adalah pada saat iblis tidak mau menyembah atas perintah Allah, yaitu penyakit hasad atau iri dengki. Saya rasa saya dari sudut pandang itu bahwa mereka lah yang mewarisi, mereka lah para pewaris sifat-sifat iblis pertama, iri dengki pada saat Adam diciptakan. Nah, mereka inilah kelompok itu. Saya sering katakan kepada teman-teman, saya bukan anggota dari sebuah organisasi, tetapi saya di dalam barisan. Artinya misi dan tujuan adalah sama. Jika kau ingin masuk ke dalam barisan. Jika kau tidak mau, jangan merecoki barisan di dalam. Di dalam, di luar, atau diam sama sekali. Itu prinsip buat saya. Demikian, terima kasih Pak Zuma. Kangen sekali dengar suara Anda. Makasih Abang.